Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Mazmur. Dan kita akan belajar Mazmur nomor 23 dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Saya akan bacakan ayat pertama untuk kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah cerita tentang seorang pemain akrobatik, yaitu seorang yang punya keahlian berjalan pada seutas tali. Ceritanya, Bapak Blondin dalam sebuah pertunjukannya, dia akan berjalan pada sebuah tali yang terbentang di atas air terjun Niagara. Maka singkat cerita, Bapak Blondin bertanya kepada orang yang menonton atraksinya, "Siapa dari kalian yang mau bersama dengan aku tuntun berjalan pada tali ini melewati air terjun Niagara?" Tidak ada. Tidak ada yang mau. Atau dengan lebih tepat, tidak ada yang berani. Kemudian ada seorang anak, dia mengancungkan jarinya dan berkata, "Saya mau." Kemudian Bapak Blondin berjalan bersama dengan anak itu selamat sampai ke ujung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keberanian dari anak itu untuk berjalan bersama dengan Bapak Blondin, saya yakini bukan karena anak itu tidak tahu kalau hal itu berbahaya, ataupun bukan karena anak itu tidak takut. Menariknya, tak kala anak itu ditanya oleh orang yang juga hadir dalam atraksi tersebut, anak itu menjawab, "Karena dia papaku. Karena dia papaku yang menuntun, membawa, membimbing aku, sehingga aku berani." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, tak kalah di dalam menjalani hidup ini, ketika kita diperhadapkan dengan satu kondisi yang tidak mudah, yang sulit, yang penuh dengan berbahaya, namun tak kalah kita tahu siapa penuntun hidup kita, maka saya percaya bahwa segala kondisi itu tidak akan mengentarkan langkah kita untuk terus melangkah. Maka izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, siapakah penuntun hidupmu? Pada siapakah dirimu menaruhkan tuntunan hidup? Apakah pada diri sendiri? Karena aku merasa aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku kuat, aku sehat, sehingga mengandalkan diri sendiri. Atau pada kekayaan yang kau miliki, karena engkau punya perusahaan, engkau punya banyak usaha, engkau punya jabatan, segala sesuatu yang engkau bisa. Engkau mengandalkan hidupmu di dalam tuntunan kepada kekayaan yang engkau miliki. Bapak Ibu sekalian, pada siapa atau apa engkau menaruhkan tuntunan dalam hidupmu? Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik. Hanya pada Allah saja satu-satunya tuntunan hidup manusia, yang di dalamnya kita memperoleh keberanian, keamanan, kecukupan, damai sejahtera bagi setiap kita yang mau berserah diri kepadanya. Hal inilah yang tergambarkan di dalam pengajaran firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 23. Dan hal inilah yang diyakini oleh Daud di dalam hidupnya. Tak kala dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah penuntun hidupku. Tuhanlah pemimpin jalanku. Sehingga dengan yakin dia berkata, takkan kekurangan aku. Pada ayat 2 sampai ke 6 di sana mencatatkan bagaimana Daud menggambarkan tuntunan pimpinan Tuhan bagaikan seorang gembala yang akan memberikan kecukupan dalam hidupnya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Tuhan akan membimbingnya ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwanya. Tuhan akan beserta dengan dia sehingga dia tidak takut sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Tongkat dan gadanya Tuhan itulah yang menghibur dia. Dan dikatakan Tuhan akan menyediakan makanan baginya di hadapan lawannya. Kebajikan dan kemurahan akan menyertainya sepanjang umurnya. Bapak sekalian, hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan meyakinkan Daud bahwa di dalam hidupnya tidak akan kekurangan. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ada Tuhan sang pemimpin hidupnya yang menuntun langkahnya. Bapak Ibu sekalian,
Sang Gembala yang Daud yakini tersebut telah menyatakan dirinya ke dalam dunia ini kepada setiap kita umat manusia. Yesus Kristuslah Sang Gembala Agung tersebut. Yesus yang hadir ke dalam dunia ini, dia mau menuntun manusia kepada Bapa. Dan bahkan di dalam kasih-Nya, dia rela berkorban menebus manusia yang berdosa, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita di dalam perjalanan hidup kita ini, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tuntunan pimpinan Tuhan Yesus saja. Sekalipun saat ini di tengah kondisi yang tidak mudah, ada virus corona yang menakutkan, kondisi ekonomi yang susah. Namun biarlah dengan iman kita mau berkata, takkan kekurangan aku, sebab ada Yesus Sang Penuntun hidupku. Biarlah kita dalam menjalani hidup ini, kita selalu melihat bahwa Yesuslah penuntun hidupku. Amin. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah surga bumi selamanya.